Salam TAETB. Jumpa lagi pada rangkaian Tech Series dari OCBC NISP, bicara program perpajakan untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih optimal. Perkenalkan, saya Nata Hendwijaya dari Divisi Private Banking Bank OCBC NISP. Pengelolaan harta warisan atau legacy planning adalah faktor penting dalam proses meneruskan harta kekayaan. Pada episode kali ini, saya bersama narasumber selaku tax partner dari Deloitte Touche Solutions ingin membahas terkait penggunaan struktur PT untuk pengelolaan harta warisan. Telah hadir bersama saya pada hari ini narasumber selaku tax partner dari Deloitte Touche Solutions, yaitu Bapak Dionysius Damianto. Hai Pak Dion, apa kabar Pak? Baik. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak untuk waktu dan kehadirannya. Jadi untuk episode hari ini, saya ingin membahas mengenai penggunaan struktur PT untuk pengelolaan harta warisan. Jadi Pak Dion, untuk pengelolaan harta warisan, bisakah Bapak memberikan beberapa skema yang dapat digunakan oleh individu ataupun keluarga dalam proses pengelolaan harta warisan? Ya, baik. Betul, memang terdapat beberapa skema yang umumnya dapat dipakai oleh keluarga atau individu. Ya. Dalam hal ini skema yang digunakan untuk legacy planning ya, dapat pula berbentuk PT, ya, yang mana PT tersebut menjadi tempat akumulasi harta yang akan dikelola oleh keluarga atau family atau individu yang bersangkutan. Ya. Selain itu, skema lain yang dipilih adalah dengan dibentuknya suatu single family office yang umumnya berada di luar Indonesia, yang umumnya disebut SFO di Singapura. Ya. Hal ini juga digunakan untuk mengelola atau memanage suatu fund company yang berada di Singapura juga. Selain itu, untuk tujuan spesifik succession planning, terdapat juga penggunaan trust di luar negeri yang umumnya dapat dipakai apabila keluarga atau individu ingin mengelola harta yang melibatkan beneficiaries atas harta tersebut. Di samping skema-skema tersebut, masih banyak skema lain yang sering digunakan oleh keluarga atau individu tergantung dari profil usaha ataupun tujuan bisnis daripada masing-masing family tersebut. Oke, thank you Pak Dion untuk penjelasannya. Nah Pak, sebetulnya apa sih keuntungan dari menggunakan struktur PT untuk pengelolaan legacy planning? Apabila pengelolaan harta atau usaha keluarga dan atau individu melibatkan struktur PT sebagai suatu perusahaan holding, maka implikasi perpajakannya akan bervariasi mengikuti skema yang ada. Ya. Nah, misalnya apabila dalam hal ini PT yang merupakan wajib pajak dalam negeri memiliki kepemilikan saham atas perusahaan lain yang berada di dalam wilayah Indonesia juga, maka terdapat fasilitas perpajakan yang secara garis besar adalah sebagai berikut. Ya. Mengacu kepada ketentuan Omnibus Law, apabila terdapat pembagian dividen dari perusahaan PT dalam negeri kepada PT tersebut, maka dividen tersebut adalah bebas pajak. Ya. Kemudian lebih lanjut, apabila PT kemudian membagikan dividen tersebut kepada individual yang merupakan wajib pajak dalam negeri, maka dividen tersebut dikenakan PPh final sebesar 10% final ya kepada orang pribadi tersebut. Namun, PPh final ini dapat dibebaskan jika dividen tersebut direinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang ditetapkan pemerintah dan dikunci selama 3 tahun di Indonesia. Ya. Selama periode tersebut, individu tersebut ya wajib melakukan laporan realisasi investasi kepada kantor pajak. Nah, apabila family di Indonesia memiliki anak perusahaan di luar negeri, ya maka Undang-Undang Omnibus Law juga menyediakan fasilitas pembebasan pajak dengan syarat sebagai berikut. Ya. Dalam hal ini terdapat ketentuan peraturan yang disebut 3070, yang mana untuk mendapatkan fasilitas pajak ini, maka 30% dari laba setelah pajak perusahaan luar negeri tersebut wajib dibawa balik ke Indonesia dan dikunci di Indonesia selama 3 tahun pada beberapa instrumen keuangan dan bukan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, melanjutkan penjelasan dari Pak Dion, mungkin boleh berikan sedikit ilustrasi atau 1 atau 2 ilustrasi terkait keuntungan yang Bapak tadi sudah sebutkan? Ya, baik. Untuk menggunakan struktur PT dalam negeri ini, misalnya dalam hal ini wajib pajak orang pribadi mendirikan PT dalam negeri, ya. Maka PT tersebut dapat membeli aset keuangan, ya, atau non keuangan juga yang akan mendapatkan imbal hasil atau return dalam bentuk misalnya contoh reksadana, itu hasilnya bebas pajak. Kemudian bunga obligasi terkena PPh final 10%, atau hasil sewa dari properti. Nah, itu akan terkena PPh final 10%,
atau bunga tabungan yang akan terkena PPh final sebesar 20%. Nah, kemudian jika seluruh return tersebut itu diakumulasi sebagai laba ditahan di perusahaan itu atau di PT tersebut dan dibagikan sebagai dividen kepada wajib pajak orang pribadi, maka orang pribadi tersebut dapat dibebaskan pajaknya sesuai dengan ketentuan Omnibus Law ya, sepanjang hasil dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia selama 3 tahun ya. Jika WPOP tersebut atau wajib pajak orang pribadi tersebut ingin meneruskan kepada next generation, maka saham PT tersebut dapat dihibahkan atau mungkin diwariskan kepada anak atau ahli warisnya. Oke, baik, terima kasih Pak Dion untuk penjelasannya. Melalui pemaparan kali ini dapat disimpulkan untuk mengelola harta warisan, investor memang dapat menggunakan struktur PT dan memang benar ada beberapa tax benefit yang dapat diterima sesuai dengan skema PT yang digunakan. Sebagai contoh, beberapa yang sudah Pak Dion mention sebelumnya. Sekali lagi Pak Dion, terima kasih atas penjelasan yang singkat, padat, dan jelas. Semoga episode kali ini terkait dengan legacy planning melalui struktur PT dapat menjadi manfaat bagi semuanya sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa pada video Tax Series berikutnya. Salam TAYTB.